Kan juga punya efek samping dan gue nggak tahu bisa nyembuhin atau enggak. Katanya di bulan Februari itu udah ada di Indonesia cuy. Pemerintah menutupi itu. Yang gobloknya ini sih ada yang pakai sarung tangan buat operasi itu buat dipakai buat jalan ke mall. Itu gila nggak sih? Semua orang Indonesia pada beli. Orang yang di rumah sakit gimana cuy, gila. Dan juga orang yang sembuh mungkin tidak akan menginfeksi lagi ke orang di sekitarnya, tapi juga ada kemungkinan paru-parunya juga rusak cuy. Hei cuy, daerah lu belum positif kena atau emang belum kedetek aja? Pikir lagi deh. Kebanyakan warga Indonesia juga ngeyel gitu. Lu dengan stay di rumah pun juga udah nolong negara cuy. Entah itu hoax atau bener, tapi ya kita harus waspada juga. Ini mungkin definisi mati tidak diterima bumi. Ya, what's up cuy. Jadi kali ini gue gak pengen ngebahas otomotif, tapi ini video mungkin singkat aja. Dan mungkin kali ini mungkin videonya bakalan dolar kuning atau mungkin juga dolar merah. Gue sih gak peduli sih, soalnya kemarin beberapa waktu yang lalu, waktu corona masih di Wuhan, kita udah bikin video ini seputaran corona dan sedikit yang nonton dan juga dolar kuning. Dan mungkin kalau video ini dibuat juga, gue gak tahu sih bakalan dolar kuning atau mungkin dolar merah juga, atau mungkin yang nonton sepi. Tapi please buat yang udah nonton, tolong dengerin dulu. Saat hari ini video ini disuting, tepatnya hari Minggu, dan pasien corona itu udah sekitar 500-an orang di Indonesia. Yang meninggal juga udah hampir 48 orang. Yang sembuhnya mungkin ada sekitaran 20 ya kalau nggak salah. Waktu virus ini muncul sih, orang banyak bilang bahwa lockdown, Indonesia lockdown. Sebenarnya kita secara tidak langsung juga udah menerapin lockdown. Contohnya seperti kayak dari pemerintah udah menghimbau untuk belajar di rumah, bekerja di rumah. Terus juga jangan terlalu beraktivitas di luar rumah kalau nggak penting. Itu sih secara tidak langsung juga ada unsur mengarah ke lockdown. Cuman kita tahu lah impactnya bukan cuma di Indonesia. Ya orang-orang yang tulang punggung keluarga. So please jaga kesehatan kalian. Dan gue ngerti banget ketika kalian harus bekerja, keluar rumah, mengorbankan mungkin nyawa kalian, tapi itu mau harus kalian lakuin. Jadi jaga diri terus deh pokoknya cuy. Gue pengen ngomong sedikit bahwa virus ini impactnya itu bener-bener sih cuy. Dan beberapa berita kan gue dengar nih bahwa Jokowi sedang memesan obat entah dari Cina atau dari Jepang itu yang mungkin bisa menyembuhkan corona. Tapi menurut informasi juga bahwa obat ini tidak semua negara menggunakan. Jadi mungkin di Korea Selatan tidak menggunakan obat itu. Dan sebenarnya obat ini mungkin ini sih pendapat gue aja sih, bahwa mungkin juga punya efek samping. Dan gue gak tahu bisa nyembuhin atau enggak, tapi yang jelas ini adalah virus cuy. Terus juga karena gue bukan apoteker dan juga gue bukan ahli yang untuk bilang itu, cuman gue pengen nyampein aja buat kalian. Terus kalian pada ngeyel nih, Jokowi Indonesia udah punya mesan obat di luar negeri gitu untuk menyembuhkan corona. Kalian ngeyel, jadi ya udah gue keluar rumah aja gitu. Nggak apa-apa juga dong gue keluar rumah. Kan gue masih muda, kan gue sehat, daya tahan tubuh gue kan kuat. Terus juga mati itu di tangan Tuhan. Kalian bisa nggak sih buka isi kepala kalian sedikit? Coba deh, kalau misalnya pun kalian nih di luar nih beraktivitas yang kayak nongkrong atau mungkin apapun itu yang tidak terlalu penting, terus kalian ternyata positif corona, lalu kalian pulang ke rumah dan itu kalian sehat-sehat aja nih, virusnya mungkin ada di tubuh lo tapi tidak terlalu berkembang pesat karena daya tahan tubuh lo dan imun lo kuat. Tapi lo sebagai inang cuy, lu bisa mikirin gak kalau misalnya yang kena itu orang yang keluarga lu yang punya daya tahan tubuh yang lemah, seperti contohnya anak kecil atau mungkin orang tua lu yang udah usianya memiliki riwayat penyakit, terus juga nenek lu atau kakek lu bisa bayangin gak? Belum tentu dia punya daya tahan tubuh seperti lu, dan lu yang bakalan nyebarin ke keluarga terdekat lu. Makanya jadi pemerintah itu menghimbaukan banget buat social distancing. Jadi kalian harus di rumah aja gitu. Kalau yang buat gak perlu-perlu, banyak kok kegiatan yang kalian bisa lakukan di rumah. Kalian kan kaum rebahan cuy, iya gak? Yang banyak yang komen kaum rebahan, stay di rumah lah. Cari kegiatan-kegiatan yang positif di rumah. Mungkin kayak nonton film, atau kalian bisa bekerja di rumah juga. Yang penting kalau kalian merasa emang gue gak takut mati, tapi
sejenak lah lu pikirin keluarga lu juga dong. Oke, ngomongin soal corona sih, waktu awal gue emang agak sedikit mengkritik pemerintah. Kenapa? Karena gue ada teman juga dokter di ibu kota gitu, di Indonesia tepatnya. Dan corona ini kan baru masuk itu waktu awal-awal bulan Maret ya kalau nggak salah ya. Di Depok apa Bogor sih, gue lupa. Terus juga itu kan dari wali kotanya sendiri yang membocorkan pasien 01, 02, dan 03 itu. Tapi sebenarnya menurut informasi sih, gue nggak tahu ini real hoax atau enggak. Cuman katanya di bulan Februari itu udah ada di Indonesia cuy. Jadi orang ini datang dari luar negeri terus dia positif, tapi pemerintah menutupi itu supaya kita nggak panik. Dan juga ngomongin soal panik, jangan dong kalian panik buying, jangan banget deh. Kalian boleh nyetok sembako ataupun nyetok peralatan like obat, alkohol atau masker, vitamin juga, terus juga sanitizer. Ya boleh aja, cuman pikirin lah buat yang just tip nih. Lu just tip nih buat temen lu. Gue ngerti banget lu peduli sama temen lu, tapi banyak juga kan selain temen lu yang ngebutuhin gitu. Jadi so please, tenaga kesehatan yang lebih memerlukan masker, atau mungkin yang gobloknya ini sih, gue pengen ngomong kasar sedikit sih, ada yang pakai ini nih sarung tangan buat operasi itu buat dipakai buat jalan ke mall. Itu gila nggak sih? Itu kan kalau lu yang beli tuh dijual di apotek tuh, terus lu beli terus habis, semua orang Indonesia pada beli, orang yang di rumah sakit gimana cuy? Gila. Please lah, terlihat bahwa mana yang manusia yang benar-benar egois buat dirinya sendiri atau yang masih mikirin orang lain. Dan juga sempat gue kritik pemerintah bahwa menutupi corona ini mungkin yang udah masuk bulan Februari. Dan menurut informasi juga nih, bahwa virus ini kan dia nyebarnya ke paru-paru pernapasan gitu. Dan juga orang yang sembuh mungkin tidak akan menginfeksi lagi ke orang di sekitarnya, tapi juga menurut gue mungkin ada kemungkinan paru-parunya juga rusak cuy. Jadi dia tidak sepenuhnya benar-benar sehat sih. Gue bukan orang yang kompeten buat ngomong, tapi gue pengen speak up aja di sini gitu cuy. Jadi sobat kalian jangan dianggap remeh lah kalau penyakit ini. Kalau yang banyak yang bilang, oh masa ibadah dilarang, masa ke masjid gak boleh, masa ke gereja gak boleh. Ya tidak ada yang ngelarang lu buat ibadah cuy. Lu bisa ibadah di rumah kan. Karena masalah doa itu, lu pasti doa lu diterima atau enggak itu urusan yang di atas cuy. Tapi kan kita masih bisa beribadah di rumah. Daripada lu ke masjid ternyata di sana ada orang yang positif, lalu lu ketular, lu bawa lagi ke rumah lo, kena keluarga lo. Gue himbauin sih, please stay at home guys. Kalau kalian gak mikirin diri kalian sendiri, ya udah pikirin keluarga kalian cuy. Orang-orang yang lebih rentan imunnya, atau orang-orang yang balita atau orang tua gitu. Dan juga ngomongin soal virus nih kan, karena corona ini, COVID-19 ini adalah virus ya. Jadi seperti SARS and MERS, dia juga golongan dari itu. Dan virus ini cepat atau lambat dia pasti akan berakhir cuy. Untuk saat ini berbahaya, tapi nanti lama-kelamaan juga bakalan tidak bisa beradaptasi virus ini. Dan jadi so buat kalian, selagi kalian masih bisa untuk melindungi keluarga-keluarga kalian lah. Jadi kalian harus mikirin juga dong tenaga kesehatan yang udah kerja capek-capek gitu. Jadi kan masa lu ngeyel sih, lu buat stay di rumah aja gitu. Jadi kan ya banyak ada video juga di Instagram dan lain-lain bahwa ada yang menjelaskan tentang kurva tentang corona itu tadi ya. Gue singgung sedikit. Jadi ketika corona ini udah muncak, ini kan ada garisnya gitu ya. Iya sih. Terus ketika corona ini udah muncak, jadi kayak lu itu, ini puncaknya, limitnya nih untuk sebuah rumah sakit atau tenaga medis untuk menyembuhin pasien corona kalau udah melunjak banget. Kalau misalnya udah banyak banget yang kena, otomatis dong kita lihat deh negara maju kayak Italia contohnya, lu harus di lockdown. Dan menurut informasi kalau di Italia kalau mau keluar rumah aja itu harus ada surat izinnya gitu dan lain-lain gitu, harus ada durasinya. Dan bener-bener di sana ketika tenaga medis harus milih yang mana disembuhin atau yang mana enggak, karena saking banyaknya pasien dan tenaga medis serta rumah sakit udah nggak kuat lagi buat nampung cuy. Jadi makanya pemerintah itu menyarankan untuk tetap di rumah, karena dengan kalian tetap di rumah, kalian akan mengurangi tingkat penyebaran corona. Jadi ketika mengurangi tingkat penyebaran corona, itu juga
apa ya, istilahnya itu memberikan ruang untuk tenaga medis untuk fokus ke beberapa pasien yang udah terinfeksi gitu. Jadi lebih punya ruang untuk menyembuhkan nih. Jadi mungkin kalau sekarang udah 500 yang Jokowi udah merintahin ya, Pak Presiden Jokowi udah memerintahkan bahwa ada tes massal. Jadi mungkin angkanya ini yang positif bakalan lebih tinggi lagi. Mungkin karena itu juga kalian jangan panik dulu, karena gini aja sih logikanya cuy. Sekarang kan 500 nih. 500 nih ibarat lampu cuy. Jadi ketika lampu itu di sini gelap, terus ada lampu satu, oh yang kelihatan kan di sekitar sini doang. Tapi ketika lampunya itu banyak, maka yang lain akan kelihatan. Tapi dengan banyak yang terdeteksi, maka lebih cepat untuk menangani cuy. Terus juga di sini gue pengen ngomongin juga ada beberapa teman yang bilang bahwa call center corona untuk Indonesia itu atau daerah-daerah gak tanggap. Jadi sini gue mau meluruskan sedikit, gue bukan di sisi pemerintah atau siapapun, karena kita di sini sama-sama perang melawan penyakit, cuy. Jadi ketika orang ini mungkin dia ada kontak dengan pasien corona, terus dia merasa pilek, batuk, sesak nafas, terus dia nelpon call center bahwa dia menjelaskan bla 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 segala macam. Oke, umur lu berapa? Mungkin di antara 20-an ya. Ya udah lu stay dulu di rumah, kata call center, karena emang ketika lo udah beberapa hari kemudian, seminggu atau 2 minggu kemudian baru lo kabarin gitu. Itu bukannya menolak pasien cuy, cuman karena yang lebih diutamakan adalah yang usianya lebih tinggi dan punya riwayat penyakit. Jadi mereka yang lebih diutamakan. Karena emang bukannya mereka nolak, tapi banyak juga yang usia lebih di atas lo, lebih tua, 40, 50 atau 60, dan punya riwayat penyakit yang bener-bener ini nih harus ditolong nih. Jadi ketika misalnya ada yang nelpon umurnya 60, dia positif corona, merasa gejala itu, langsung disuruh ke rumah sakit atau dijemput oleh ambulan dari rumah sakit itu. Tapi lo harus juga punya kesadaran diri cuy. Pentingnya menjaga daya tahan tubuh, menjaga keluarga sekitar lo. Dan untuk yang memang harus beraktivitas di luar karena emang kewajibannya atau tempat kerja tidak meliburkan atau emang perlu buat mencari nafkah, setelah pulang ke rumah usahain buat mandi dulu, langsung mandi, pakaian dicuci dan lain-lain. Jangan langsung berkontak fisik dengan anggota keluarga kalian. Terus juga gue lagi ada juga sih yang bilang kayak gini, lucu juga sih. Oh, di tempat gue belum ada tuh yang positif corona, jadi gue santai aja gitu. Oh ya udah, kafe-kafe masih buka, tempat hiburan masih buka, tempat-tempat yang mungkin bakal jadi tempat kumpulan massa lah. Hei cuy, daerah lu belum positif kena atau emang belum kedetek aja? Pikir lagi deh. Kita ini satu Indonesia cuy, ini bisa nyebar. Lu bisa bayangin gak? Jadi please lah, kalau emang di tempat lu gak ada yang positif, mungkin belum kedetek aja, atau emang bener-bener gak ada yang positif tapi ada pasien dalam pengawasan. Jadi tolonglah. Dan gue juga agak miris juga sih, di beberapa tempat di tempat kota gue juga masih rame banget orang. Walaupun mall juga udah sepi, bioskop juga udah ditutup dulu sementara, tempat hiburan malam juga. Gue salut sih sama pemerintah daerah di tempat gue. Terus juga ada beberapa Satpol PP yang mengamankan juga. Ya gue sadar sih, karena kebanyakan warga Indonesia juga ngeyel gitu. Dikasih tahu ya ngeyel aja. Kalau misalnya ditindak oleh pemerintah kan bahwa ada Satpol PP juga untuk melarang kegiatan-kegiatan itu, jadi lebih mau gak mau lo harus stay di rumah dong. Makanya kami selaku tim dari Otomas juga tidak ada melakukan syuting untuk di luar untuk video review. Jadi kita lebih syuting di studio aja. Kalau lu nggak bisa buat nyumbang untuk pasien corona atau menolong negara, lu dengan stay di rumah pun juga udah nolong negara cuy. Lu harus sadar deh itu deh. Ini impactnya emang besar banget sih, nggak semua di Indonesia juga, di hampir semua negara. Dan bahkan untuk saat ini video ini di syuting dolar udah 16.000 cuy. Jadi semoga ini cepat berakhir. Semoga semua dijauhkan dari virus dan didekatkan dengan yang serius. Kalau bisa sih kalian yang harus bekerja di luar rumah juga usahakan untuk tidak berjabat tangan. Nah, dengan siapapun itu, entah teman dekat atau siapapun. Jadi sekarang jabat tangan ganti aja cuy, dengan salam siko atau salam ukti. Iya. Oh ya, ini sih gue mau nambahin sedikit bahwa
tadi gue baru buka WhatsApp dan ada kiriman video itu bahwa ada di beberapa titik Indonesia, bahwa mungkin videonya bisa dilihat di sini, nanti gue tampilkan. Gue nggak peduli sih mau dolar kuning atau dolar merah juga, cuman gue pengen sharing aja di sini. Jadi di beberapa tempat itu ada pasien yang udah positif corona dan meninggal di tempat umum, cuy. Bahkan orang nggak pengen buat nyentuh, nggak bisa karena takut. Entah itu hoax atau bener, tapi ya kita harus waspada juga, siaga juga, cuman jangan panik, cuy. Itu sih bahaya banget, yang udah sampai kayak video yang waktu ada di Wuhan gitu, yang orang mati di tempat umum atau tergeletak sesak napas tempat umum, udah ada di Indonesia. Oh man, please, semoga negara kita cepat membaik. Oh ya, ngomongin soal corona tadi juga, jadi ada di media sosial yang tersebar bahwa ketika pasien corona ini meninggal, dia akan tidak bisa dimandikan, tidak boleh dimandikan atau disentuh juga. Jadi dan kuburannya juga ditutup plastik dan lain-lain segala macam gitu. Jadi wow, ini mungkin definisi mati tidak diterima bumi. Jadi please lah, dari video-video yang menyeramkan banget itu, lu sadar dong, yuk di rumah aja gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Buat kalian, semoga video ini banyak yang nonton buat bisa mengedukasi buat teman-teman sekalian juga. Dan juga tolong di-share untuk bisa menyadarkan orang-orang yang ngeyel. Udah meninggal ya? Jangan corona kali ya? Di depan pokoknya tutup. Dia bawa motor ngambil PP.